Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 yang akan mempelajari tentang basis data. Pada mata kuliah pengantar teknologi informasi yang materinya peran database manajemen sistem DBMS dalam keamanan data. Yang bertema bagaimana DBMS membantu menjaga keamanan data dan memastikan integritas data di lingkungan bisnis yang kompleks. Dan apa sih tantangan utama dalam mengelola keamanan data menggunakan DBMS? Ada yang tahu? Oke, mari kita bahas. Nah, jadi Database Management System atau DBMS memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan integritas data, terutama di lingkungan bisnis yang kompleks. Berikut adalah penjelasan mengenai peran database dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola keamanan data. Yang pertama kita akan bahas yaitu peran DBMS dalam keamanan dan integritas data. Di dalamnya terdapat Di dalamnya terdapat 6 pembahasan. Yang pertama yaitu akan kita bahas yaitu control access. Control access. DBMS memungkinkan pengaturan hak akses yang ketat dengan mekanisme autentikasi dan otorisasi. Hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data adangan. Ini membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada enkripsi data. Banyak DBMS mendukung enkripsi data, baik saat data disimpan, data at rest, maupun saat data ditransmisikan, data in transit. Ini memastikan bahwa data tetap aman meskipun ada pencurian atau penyadapan. Yang ketiga, audit dan logging. DBMS menyediakan fitur untuk mencatat semua aktivitas yang terjadi dalam adang. Log ini dapat digunakan untuk audit keamanan, membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan memastikan bahwa kebijakan keamanan diikuti. Dan yang keempat, konsistensi data. Dengan menggunakan transaksi yang mengikuti prinsip ICD, Automaticity, Consistency, Isolation, Durability. DBMS memastikan bahwa data tetap konsisten meskipun terjadi kegagalan, adang, dan kesalahan pengguna. Yang kelima, backup dan pemulihan. DBMS memungkinkan pembuatan adangan backup data secara berkala dan pemulihan data yang cepat jika terjadi kehilangan atau kerusakan data. Ini merupakan bagian penting dari menjaga integritas data. Selanjutnya yang keenam, pengelolaan versi data. Dengan fitur pengelolaan versi, DBMS dapat menyimpan berbagai versi data, memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan dan mengembalikan data ke keadaan sebelumnya jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam mengelola keamanan data menggunakan DBMS. Yang pertama, ada ancaman internal. Akses karyawan bisa menjadi resiko jika data disalahgunakan atau dirusak, baik sengaja maupun tidak. Dan yang kedua, ada kerentanan sistem. DBMS rentan terhadap eksploitasi jika pembaruan dan patch tidak diterapkan tepat waktu. Yang ketiga, ada kompleksitas pengaturan.
Banyaknya sistem dan database meningkatkan resiko kesalahan konfigurasi keamanan. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Mematuhi regulasi seperti GDPR dan HIPAA membutuhkan kebijakan keamanan yang sangat ketat. Lalu yang kelima, kesadaran pengguna. Pengguna yang kurang terlatih bisa menjadi titik lemah, sehingga pelatihan keamanan sangat penting. Dan yang keenam, ada perkembangan teknologi. Teknologi baru seperti cloud dan big data memperluas konteks keamanan dan menambah tantangan. Itu dia 6 tantangan dalam keamanan. Dalam mengelola keamanan data menggunakan DBMS. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian contoh-contohnya dari kedua pembahasan tadi. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu contoh peran DBMS dalam keamanan data. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu control access. Bank menggunakan kontrol akses ketat dalam database mereka, seperti otorisasi multilevel di Oracle DBMS untuk membatasi akses sesuai peran, mencegah akses tidak sah. Dan yang kedua ada enkripsi data. Layanan kesehatan mengenkripsi data pasien untuk melindungi informasi medis selama penyimpanan dan transmisi, memenuhi standar keamanan seperti HIPAA. Dan yang ketiga ada audit dan logging. Perusahaan seperti Amazon memanfaatkan log aktivitas database untuk mencatat dan memantau akses data pelanggan, membantu deteksi ancamannya. Selanjutnya, contoh nyata tantangan dalam keamanan data dengan DBMS. Yang pertama, ada ancaman dari orang dalam. Pengguna internal seperti dalam kasus Edward Snowden menjadi resiko bagi data sensitif. Kebijakan internal yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan meski DBMS memiliki fitur keamanan. Dan yang kedua, ada kerentanan sistem. Kebocoran data di Equifax menunjukkan pentingnya patch keamanan perangkat lunak untuk melindungi DBMS dari eksploitasi. Yang ketiga ada kompleksitas multi-cloud. Perusahaan seperti IBM menghadapi tantangan dalam pengelolaan DBMS di berbagai cloud, sehingga konfigurasi harus tetap untuk mencegah exposure data. Jadi itulah 3 contoh nyata tantangan dalam keamanan data dengan DBMS dan 3 contoh peran DBMS dalam keamanan data. Jadi, bisa kita simpulkan dari pembahasan kita dari awal hingga masuk ke bagian ini, DBMS memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan integritas data di lingkungan bisnis yang kompleks melalui berbagai mekanisme dan fitur. Namun, tantangan yang ada memerlukan perhatian terus-menerus dan strategi yang proaktif untuk melindungi data dari berbagai ancaman. Manajemen keamanan data yang efektif harus mencakup tidak hanya teknologi, tetapi juga kebijakan, pelatihan, dan kesadaran pengguna. Nah, itu tadi materi mengenai peran Database Management System DBMS dalam keamanan data. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kalian semua yang mendengarkan di sini. Mungkin saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video pembelajaran saya hari ini. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.